Hai, jumpa lagi dengan aku di sini. Jadi, di video kali ini aku akan bahas dan juga belajar bareng sama kalian tes figural. Nah, bagi yang belum tahu tes figural adalah cabang dari tes potensi akademik dan juga tes intelijensi umum, yang mana tes ini tuh berbentuk gambar dan kita harus bisa nebak dan analisa gambar yang ada di soal dan juga clue-clue yang ada di dalam soal tersebut. Nah, mau tahu gimana bentuk soalnya? Yuk kita lanjut ke videonya. Oke, kalian juga bisa jawab dengan cara kalian pause dulu videonya, kalian kira-kira dan kalian tebak kira-kira apa nih jawabannya, terus kalian lanjut tengok pembahasannya di videonya. Oke, kita sama-sama belajar ya. Jadi apabila ada salah atau kekurangan kalian bisa tambah di kolom komentar dan juga kasih saran-saran dan masukan. Oke, kita langsung ke videonya. Lanjut. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Nah, di soal yang pertama ini kalian bisa nengok sendiri ya. Nah, di sini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5 tegukan persegi panjang, 3 warna putih, dan 2 warna hitam. Nah, patokan kita tuh dalam ngerjain soalnya, kita lihat nih, patokan yang persegi panjang warna hitam. Persegi panjang warna hitam, di sini tuh kan ada 3 clue. Clue yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, ini kan bertumbuh-tumbuh tuh persegi panjangnya. Persegi panjang yang hitam kan bertumbuh jadi 2. Yang mana yang tumbuh 2 ini yang persegi panjang warna hitam, dia tuh mengarah ke kiri bawah. Terus kalian juga bisa lihat dia tuh lanjut berputar ke kiri atas. Oke, lanjut juga ke kanan atas. Nah, kalian juga bisa langsung tahu gimana tuh pola-polanya. Berarti polanya itu dia tuh berputar searah dengan jarum jam. Nah, kalau kita tengok opsinya, kita lihat ya kan dari clue 1, clue 2, dan clue 3, berarti dia tuh berputar dulu dari bawah, dari sebelah kiri bawah, terus kiri atas, kanan atas, berarti dia lanjut ke kanan bawah. Kita tengok ya, yang balok persegi panjang hitam, yang hitam itu yang arah ke kanan bawah. Kanan bawah itu yang A kita eliminasi ya, yang B juga, yang C oke kita simpan dulu, yang D bisa jadi, yang E oke bisa jadi juga. Nah, oke kita tadi nyisain bagian yang C, yang D, dan yang E. Yang C, D, dan E kita tengok ya, dia tuh sama-sama ngarah ke sebelah kanan. Tapi kalau kita ngikutin opsinya tadi, kita ngikutin clue-nya, dari kanan atas itu aturannya dia tuh berputar ke kanan bawah. Jadi kalau kita tengok antara C, D, dan E, itu yang paling tepat jawabannya adalah yang C. Kenapa bukan D dan E? Karena yang D itu dia tuh nggak sesuai. Kenapa tumpukannya itu persegi panjangnya hitam, tumpukannya nggak pas kayak yang di clue. Yang di clue itu dia tumpukan yang hitam, persegi panjang itu dia beraturan ditumpuk. Sedangkan yang D itu bukan. Dah, yang E juga gitu. Yang E kan aturannya clue-nya itu habis dari kanan atas dia ke kanan bawah. Nah, yang E ini dia tuh horizontal, bukan ke kanan bawah. Jadi, yang lebih cepat jawabannya adalah yang C. Karena habis kanan atas dia tuh ke kiri bawah. Yuk kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini kalian bisa lihat ya. Itu tuh ada 4 persegi panjang, 1 persegi panjang yang besar, dan 3 persegi panjang yang kecil. Nah, di sini ada 3 clue. Clue yang pertama itu persegi panjang, yang 4 itu, yang besar yang 1, yang 3 kecil, itu polosan nggak ada tandanya. Kemudian ada tanda sama dengan itu persegi panjang, yang besar itu 1, dan yang 3 ya, persegi panjangnya itu, yang kecil ada 3. Nah, di persegi panjang yang kecil itu, yang di tengahnya ada lingkaran hitam. Dan kalian bisa lihat tuh perpindahannya dari yang clue sebelah kiri, yang paling kiri itu persegi panjangnya ada di sebelah kiri yang besar ya, persegi panjang yang besarnya ada di sebelah kiri. Terus itu tuh persegi panjangnya dipindahin ke sebelah kanan, dan di tengah persegi panjang yang kecil itu diberi titik hitam, lingkaran hitam. Nah, kalau kita ngacu tuh pada clue-nya, kita lihat lagi tuh ada persegi panjang, persegi, dan juga segitiga, dan juga 3 persegi panjang yang berukuran kecil. Nah, kalau kita lihat clue yang tadi, maka persegi dan juga segitiga itu dipindah
ke sebelah kanan, digeser ke sebelah kanan. Nah, kalau kita lihat opsinya, yang A itu bukan ya, karena persegi dan segitiganya itu tidak berpindah sisi ke sebelah kanan. Yang B itu juga bukan. Yang C, oke, kita simpan dulu yang C. Dan yang D, nah yang D juga bisa. Kemudian kita lihat lagi clue-nya. Tadi yang persegi panjang kecil itu di tengahnya, yang persegi panjang kedua ada lingkaran hitam. Kalau kita ngacu dengan clue yang tadi itu, maka persegi panjang yang 3 ini, yang di tengahnya itu harus ada yang ada tanda lingkaran berwarna hitam. Nah, kalau kita lihat nih, berarti antara C yang D, yang betul itu jawabannya adalah yang D. Karena dari persegi panjang yang 3 itu, yang kecil, yang D lah yang ada memiliki lingkaran hitam di persegi panjang yang nomor 2-nya. Oke guys, gimana tadi soalnya? Lumayan lah ya, lumayan mudah. Soal 1 dan soal 2. Nah, kita masih ada soal-soal berikutnya nih. Lanjut lagi ya, disimak. Oke, let's go. Yuk kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, di soal yang ketiga ini kita lihat clue-nya itu ada segi 5 dengan clue-nya ada 3 buah segi 5. Ada gambar panah, lingkaran dan juga bunga berbentuk bunga itu di tengahnya, di tengah si segi 5. Nah, kalau kita lihat clue-nya, clue yang paling kiri itu yang pertama, tanda panahnya itu menunjukkan ke arah sebelah kanan. Kemudian tanda panah itu ngarahnya lurus tuh ke atas. Dan kemudian tanda panah yang ketiga di clue yang ketiga itu ngarahnya ke sebelah kiri. Kalau kita lihat tuh dari kanan, atas, kiri, berarti dia tuh berlawanan dengan arah jarum jam. Kita lihat tuh habis kanan, atas, kiri, berarti dia tuh ngarahnya ke horizontal ya, horizontal ke sebelah kiri. Kita lihat tuh tanda panah yang arah ke horizontal sebelah kiri. Kalau kita lihat yang A itu bukan ya, karena dia tuh bukan ngarah ke arah horizontal ke bagian paling kiri, ke menghadap ke sebelah kiri. Jadi yang A kita eliminasi, bukan. Yang B, yang A dengan yang B sama, itu bukan ya. Kemudian yang C, oke, yang C kita simpan dulu karena dia ini ngarah ke horizontal sebelah kiri. Yang D bukan. Dan yang E itu kita simpan juga karena C dan E itu sama. Nah, kemudian kita lihat nih ada lingkaran putih kecil di clue paling kiri. Lingkarannya itu pertama ada di tengah, kemudian berpindah ke sebelah kanan, ke sisi sebelah kanan si segi 5, kanan atas, kemudian ke kanan bawah. Nah, itu berarah searah jarum jam ya, berarti dari atas ke kanan, ke arah kanan atas, kemudian ke kanan bawah. Nah, kalau itu berarti lanjutannya dari kanan bawah, berarti lanjut ke kiri bawah. Kita lihat tuh antara C dan D. Nah, kita lanjut berarti tadi dari kanan atas, kemudian ke kanan bawah, dan lanjutannya itu lingkaran yang arah ke kiri bawah. Antara C dan E itu udah jelas ya. Jelas nampak perbedaannya antara C dan E. Yang C ini dia lingkaran kecilnya nggak ada, sedangkan yang E itu jawabannya yang paling benar. Kenapa yang benar? Karena dari kanan bawah itu selanjutnya berputar ke kiri bawah. Jadi antara C dan E, jawaban yang paling benar adalah yang opsi bagian E. Oke. Jadi di tes figural itu kalian tuh harus bisa tuh mainkan imajinasi kalian dengan cepat. Itu tuh bentuknya gimana, arahnya berputar ke arah jarum jam kah, arah jarum jam, atau dia tuh berlawanan jarum jam, diputar ke depan, ke belakang, atau ke samping. Nah, itu kalian harus bisa mainkan imajinasi kalian. Karena apa-apa itu kita harus cepat tuh menyelesaikan soalnya. Karena kita dalam waktu yang singkat harus bisa tuh tahu gimana bentuk pola dari si soal ini. Oke, jadi kalian harus banyak-banyak latihan tes figural ini. Oke, kita masuk ke soal yang keempat. Nah, di soal yang keempat ini clue-nya tuh kita lihat ada lingkaran dan juga tanda silang itu, tapi tanda silangnya dan lingkaran itu berwarna hitam. Dan kita lihat juga di atasnya itu ada tanda lingkaran berwarna putih dan bangunan, bukan bangunan sih ini ya, apa namanya, bentuk yang seperti belah ketupat tapi berwarna hitam dan lingkarannya berwarna putih. Nah, kita lihat tuh ke clue yang kedua. Clue yang pertama tadi gitu ya, yang kedua ini yang tadi aturannya lingkaran
dan juga silang itu warna hitam, dia ini berubah jadi warna putih. Jadi kebalikannya gitu ya guys, balik warnanya dari hitam ke putih. Nah kita lihat clue-nya. Clue yang tadi, yang lingkaran putih yang ada di kanan itu pindah ke sebelah kiri. Dan tadi yang bentuknya ada 1, 2, 3, 4, ada 4 sisi, itu berubah jadi 5 sisi dan berpindah dari kiri ke sebelah kanan. Oke, kalau gitu kita bisa lihat tuh kelanjutannya dari clue yang ketiga. Ini tuh ada kayak gambar tetesan air, itu darah ini. Ya bukannya itu. Dan ada tanda jempol dan bentuk segitiga yang punya 3 sisi gitu ya. Jadi kalau kita ngikut clue tadi, yang gambar tetesan air ini, dia tuh warna putih. Karena dia kebalikan, berarti dia tuh tetesannya harus berwarna hitam. Nah, kita lihat opsinya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, berarti hitam semua. Oke, kita tengok opsi yang lainnya. Opsinya itu, si tanda jempol ini kan ada di kanan, berarti dia tuh harus pindah ke sebelah kiri. Dan warnanya itu sama ya, nggak berubah. Oke, kita lihat. Tanda yang sebelah kiri, yang nomor 1, oke itu bisa. Kita simpan dulu. Yang nomor 2 itu bukan ya guys, karena ini tuh tidak mengarah sesuai dengan clue yang di nomor 3. Yang ketiga kita lanjut, itu bisa yang nomor 3. Nomor 1, nomor 3 bisa. Nomor 4 dan nomor 5 kita eliminasi karena arahnya itu berbeda. Nah lanjut, yang bentuk segitiga ini dia ada 3 sisi. Kemudian kalau kita tambah 1 sisi, dia tuh berbentuk seperti bintang itu ya guys. Ada 4 sisi, 4 sisi dan berwarna hitam. Tadi segitiga itu ada di sebelah kiri. Nah jadi kita pindah segitiganya ke sebelah kanan yang ada 4. Nah kita bisa lihat nih perbedaannya antara nomor 1 dan nomor 3. Kita lihat tuh segitiga yang tadi atau yang punya 3 sisi, dia tuh berubah jadi 4 sisi dan berwarna hitam. 1 dan 3 itu dia sama-sama persegi, saya sama-sama berbentuk bintang, tapi warnanya berbeda. Yang satu warna hitam, yang satu warna putih. Nah kalau kita lihat tadi, dia ini nggak ada perubahan warna ya guys, dia tuh cuma ada perubahan letaknya saja. Jadi jawaban yang benar antara 1 dan yang 3 adalah yang nomor 1. Nah oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah di sini tuh kita tengok ya ada clue-nya. Ini agak susah dijelasin gimana nih, tapi kita coba lihat lagi. Yang clue yang pertama itu yang barisan paling atas, ada yang paling kiri dan di tengah. Yang paling kiri dan yang di tengah itu kita tengok tuh yang paling kanan gimana. Nah coba dipikir lagi. Nah itu tuh rupanya yang paling kiri dan yang clue yang kedua, yang barisan pertama itu digabung, jadi hasilnya yang paling kanan. Itu kita bisa lihat ya, bentuknya itu keduanya digabung dan menghasilkan bentuk yang ketiga. Nah kita lihat juga tuh yang bagian clue yang kedua, ada segitiga tuh, segitiga putih, yang paling kiri yang putih yang di bawah, dan segitiga yang agak sedikit ke atas. Itu digabungkan dengan segitiga hitam yang ada di barisan kedua, kolom yang kedua. Itu digabung dengan segitiga tadi, yang segitiga putih yang pertama, yang menghasilkan itu gambarnya yang ketiga. Nah dari clue tersebut kita bisa tengok nih, kalau itu tuh bagian yang pertama dan yang kedua, yang paling kiri dan yang di tengah, itu tuh digabung untuk menghasilkan hasil yang kita cari. Nah kita lihat nih, kalau kita lihat ini ada bentuk segitiga hitam dan satu bangunan yang juga warna hitam, itu digabung dengan bangunan yang di tengahnya, ada bentuk trapesium warna putih agak sedikit besar, panjang, dan warna hitam. Nah kita lihat tuh gabungan. Kalau segitiga hitam ini kita gabung dengan trapesium yang warna putih, itu dia jadinya nyatu. Kita lihat ya, segitiga hitam dan trapesium panjang warna putih. Oke, yang A ini bisa, yang B ini dia nggak bisa ya guys, karena yang B ini ada segitiga yang nyelip di tengahnya. Jadi segitiga itu nggak ada di clue, jadi nggak bisa kita anggap jawaban yang benar. Yang B kita eliminasi. Yang C juga gitu, karena ini segitiganya itu ditumpuk 2, sedangkan di clue itu segitiga cuma 1, jadi nggak bisa. Oke, yang D ini bisa, karena yang trapesium tadi dengan segitiga hitam itu nyatu.
Dan yang E itu juga bukan, karena ada segitiga yang nyelip di tengahnya. Jadi kita bisa eliminasi yang B, C, dan E, dan kita simpan jawaban yang A dan D. Oke, kita lanjut. Itu kemudian yang bentuk bangun hitam yang sama itu, yang di bawah dan di atas itu digabung. Jadinya kita lihat tuh, kan jadinya dia tuh bertumbukan antara A dan D. Yang paling benar itu adalah yang D. Kenapa yang D? Karena kalau kita lihat yang A itu ada terselip segitiga kecil di pojok kiri bawah. Sedangkan di clue segitiga itu nggak ada segitiga, hanya segitiga yang warna hitam tadi. Sedangkan yang di bagian D itu tuh polanya udah sesuai dengan clue yang udah ada di atas. Karena gambarnya itu kan sama-sama digabung, jadi menghasilkan gambar baru. Oke, jadi jawaban yang paling benar adalah jawaban yang bagian opsi D. Oke guys, kita lanjut ke soal yang terakhir. Nah, di soal terakhir ini tuh ada kayak gambar baling-baling itu, baling-baling di clue yang pertama. Baling-balingnya ini warna putih. Dan clue yang kedua di bagian baris pertama, kolom kedua, yang paling atas itu ada seperti gambar bunga dan dia itu berwarna hitam. Kemudian kita lihat jadinya itu yang baling-baling tadi dan gambar bunga tadi itu tuh digabung menghasilkan bangunan baru. Tapi kita lihat nih, yang tadi baling-balingnya putih itu dan bunganya tadi warna hitam, setelah digabung mereka tuh jadi berubah warnanya, jadi bertukar warna gitu. Yang tadinya baling-balingnya putih jadi hitam, dan yang bunganya hitam tadi jadi putih. Nah, ketika juga yang clue yang kedua, yang paling bawah ya, karena yang di tengah itu yang kita cari nanti. Yang paling bawah itu baling-balingnya itu warna hitam lengkap, dan yang di tengah itu opsinya, yang di tengah itu clue-nya itu gambar bunga seperti bunga tapi berwarna putih. Nah, setelah digabung dia tuh jadi bentuk yang paling bawah ini, yang paling pojok kanan bawah. Tapi dia tuh berubah warna ya guys, tadi seperti clue yang di atas. Nah, kalau kita bisa lihat seperti ini, berarti kita bisa dapatkan polanya bahwa yang bunga tadi itu tuh kan nggak ada tuh di tengah. Kita cari tuh gambar bunga, dan clue yang ada itu adalah baling-baling, tapi baling-balingnya warna putih. Dan setelah jadi gambarnya tadi itu kan berubah warna tuh, jadi baling-balingnya putih nih, yang di clue berubah jadi hitam. Nah, kita lihat nih, berarti kalau jawabannya di sini adalah bunganya berwarna putih, berarti yang kita cari adalah bunga yang berwarna hitam. Nah, kita tengok nih, yang bagian A, opsi A itu bukan ya guys, karena kita cari yang bunga yang berwarna hitam. Jadi yang A kita eliminasi. Yang B itu bisa karena dia tuh warna hitam. Yang C juga bisa karena warnanya juga sama, warna hitam. Yang D bukan karena dia warna putih, dan E bisa karena dia warna hitam. Nah, kalau kita lihat tuh opsi yang udah dijelasin tadi, yang bisa masuk ke kriteria adalah yang B, yang C, dan yang E karena sama-sama warna hitam. Nah, kita lanjut tuh. Kalau kita lihat tuh, yang warna hitam itu bunganya aturannya di sebelah kiri, di posisinya sebelah kiri, bukan yang di kanan. Nah, jadi yang E itu kita eliminasi ya guys, karena dia tuh ada di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri. Nah, tersisa B dan C. Kita lihat lagi tuh, B dan C. Berarti kalau kita tengok tuh, yang B, kalau kita teliti lagi, yang B itu dia agak sedikit ke kanan, bukan ke sebelah kiri. Dia bunganya mengarah ke kanan, mengarah ke kiri bunganya tuh. Tapi dia tuh letaknya ada di posisi sebelah kanan, agak sedikit ke kanan, bukan ada di tengah. Jadi kalau kita bandingin antara B dan C, ini tuh jawabannya paling tepat adalah yang C, karena yang C ini letaknya itu ada di tengah-tengah dan arah bunganya itu ke sebelah kiri. Jadi jika digabung akan menghasilkan baling-baling yang warna hitam dan bunga yang berwarna putih. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C. Nah, oke, gimana tadi kita udah jawab dan juga bahas bareng beberapa soal yang udah aku kasih ke kalian. Jadi gimana? Udah makin bagus kan, dan makin nambah pengetahuan tentang tes-tes figural. Nah, tes figural ini juga bisa jadi salah satu mainan yang bisa ngasah otak kalian. Nah, dan juga aku udah pernah bikinin video apa-apa aja tuh game-game yang bisa ngasah otak dan juga logika kita. Jadi kalian tinggal klik di atas dan kalian tonton tuh apa-apa aja. Aku udah pernah ngasih rekomendasi yang lumayan banyak yang bisa kalian tonton. Oke? Nah, sebelum posting video jangan lupa di like, comment, dan subscribe di bawah. Oke? Dan juga share ke
sosial media yang kalian punya. Thank you for watching and see you on my next video. Bye bye.